Oke, baik Pak Zendi. Untuk pertanyaan yang pertama, ini terkait dengan percepatan kinerja SDM. Seberapa penting percepatan kinerja SDM diperlukan? Terkait perkembangan SDM ya, dari tahun ke tahun pasti mengalami perkembangan. Jadi kalau kita ngomong masalah SDM itu tidak akan pernah ada habisnya, karena memang kita harus terus berinovasi, punya program-program terbaru mengikuti dengan perkembangan perusahaan. Kalau saya menggarisbawahi di sini, kita mempunyai 3 poin utama. Yang pertama tentang pengembangannya, tentang pelatihannya. Yang kedua tentang cara rekrutmennya dan treatment ketika kita melakukan rekrutmen. Dan yang ketiga tentang teknologinya. Jadi kalau kita ngomong masalah percepatan, pastinya kita tidak lepas dari teknologi yang sudah ada. Jadi dari teknologi, rekrutmen, dan juga tentang pengembangan yang lain itu pasti harus saling sinergi. Seperti itu. Oke, siapa saja yang perlu dilibatkan agar hasilnya efektif dan tepat sasaran? Yang menjadi motor utama pasti top manajemen. Dalam arti di sini top manajemen itu direksi maupun pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham juga harus tahu dari target yang ditetapkan apa, nanti yang ditawarkan oleh jajaran direksi seperti apa, dan akhirnya diturunkan ke manajer, ke unit manajer, ke yang lainnya, ke tataran pelaksana kalau kita ngomong. Jadi semua harus paham apa yang menjadi target dan capaian perusahaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, harus paham, dan karyawan juga harus mengerti apa yang harus mereka lakukan. Oke, strategi apa saja yang tercakup di dalamnya? Kalau strateginya, yang pertama penurunan dari visi dan misi ya. Kalau kita ngomong visi misi ini rumahnya. Jadi dari rumah ini kita turunkan ke strategi departemen. Jadi departemen punya strategi sendiri dan nanti akan dikembangkan ke pengembangan SDM-nya baru. Jadi pengembangan SDM ini meliputi tadi ya, yang saya garis bawahi ada 3 poin utama, meskipun banyak yang lain. Kita ngomong poin utama ini yang tentang pengembangannya seperti apa. Kita ngomong pelatihan, setiap departemen pasti punya kebutuhan pelatihan tiap tahunnya dan punya rencana karyawannya di departemen itu punya pengembangan ke depan seperti apa, tantangan di kedepannya seperti apa. Mungkin ada pelatihan tentang IT misalnya, penggunaan program baru, meskipun itu di tatarannya SDM, bukan di tatarannya internal IT sendiri. SDM juga harus paham tentang program-program baru. Nah juga nanti di developnya nanti akan ada di penilaiannya. Jadi semua beriringan secara komprehensif dengan beberapa intinya capaian yang harus dicapai seperti itu. Oke, baik. Bagaimana prioritas penerapannya, mengingat bisnis yang sekarang juga tetap berjalan? Ya. Kalau kita ngomong prioritas, kita pasti punya laporan tahunan ya, perkembangan dari tahun ke tahun seperti apa. Kalau kita ngomong prioritas, pastinya yang paling membutuhkan, intinya dari kita kalau ngomong perusahaan ini punya masalah di keuangan, ya pasti kan kita perbaiki di masalah keuangannya. Kalau di bidang lain kita ada masalah SDM-nya, dari pengeluaran produknya ini sering adanya reject misalnya, ataupun kita tidak mencapai target yang ditentukan, kualitasnya jelek, untuk hasil produksinya tidak sesuai target bulanan. Nah itu yang diprioritaskan. Jadi prioritas, kalau ngomong prioritas bisa terjadi di berbagai macam lini, baik di SDM, di pemasarannya, di produksi, di keuangan, tergantung dari sisi mana yang mengalami penurunan kinerja dari sisi KPI-nya tadi. Oke, baik. Tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Kalau tantangan selama ini memang pesaing ya. Kalau kita ngomong pesaing, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru dan peluang-peluang perusahaan yang menginginkan dari beberapa target usaha, target dari pemilik bidang usaha yang lain, itu pasti ada yang ingin menyaingi, dan itu yang jadi problema kalau kita tidak mengembangkan SDM kita. Jadi kita tidak punya skill dan karyawan juga tidak punya skill yang membedakan antara perusahaan pesaing. Meskipun usahanya sama, tapi kita punya skill khusus. SDM ini punya kelebihan seperti ini, misalnya dia punya kelebihan mampu memberikan pelayanan
Misalnya satunya memberikan pelayanan yang ada nilai plusnya, misalnya ada tambahan bonus atau adanya misalnya hadiah apa, terus pelayanannya itu maksimal bintang 5 misalnya, meskipun harganya bintang 1 misalnya begitu. Itu mungkin jadi pembedanya. Intinya kita punya pembeda dan kita punya pelayanan yang berbeda. Oke, sistem informasi seperti apa yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan SDM? Ya. Kalau sistem informasi, kita bilang informasi dari sisi pengembangan IT sendiri sekarang kita sudah tidak bisa membendung karena memang semua sudah diartikan menggunakan sistem IT semua ya. Jadi dari sisi absensi pun sudah online, bisa digunakan di HP, terus KPI pun sudah bisa diakses lewat HP dan dengan program. Kalau kita ngomong SDM, kita pasti mengenal yang namanya HRIS. Jadi semuanya terakomodir di sana. Jadi sebagaimana kita bisa tepat memilih rekanan kerja kita terkait IT, kalaupun misalnya kita tidak bisa memiliki IT yang mumpuni misalnya. Nah, jadi kita harus pintar memilih rekanan kerja yang bisa mensupport kita dari sisi IT. Karena kalau kita ngomong HRIS ini sifatnya memang global, itu bisa mencakup semua jenis kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kalau dari sisi perusahaan A membutuhkan absensi yang standar, absen masuk keluar dikasih. Kalaupun di sisi yang lain perusahaan B membutuhkan absensi yang bisa dikontrol dimanapun, misalnya ada penilaiannya bisa diakses di handphone, kita bisa menilai semuanya di handphone. Jadi tergantung dari kebutuhan perusahaan, dan developer dari hari sendiri pun harus kuat sendiri. Kita nggak bisa asal, dan rekodnya harus jelas kalau kita mau memang bersaing secara serius di bidang pengembangan SDM. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana menilai efektivitas dari program percepatan kinerja SDM ini? Kalau kita ngomong efektivitas, pasti kita ngomong dari sisi KPI-nya, dimana kita semua program sudah kita jalankan, hasil KPI-nya harusnya sesuai tercapai ya. Kalau tidak tercapai, pasti ada yang salah di sistemnya. Bukan di sistem juga bisa, tapi di pelaksanaannya misalnya. Jadi kita ngomong efektivitas ini sudah berjalan ataupun sudah berhasil ya dari KPI-nya. KPI-nya sudah sesuai dan karyawan juga merasa dia tidak ada masalah di pekerjaannya. Nah, itu yang jadi capaiannya. Ketika kita ngomong karyawan ini sudah cinta dengan perusahaan, pasti dia akan melakukan segala sesuatu untuk mengembangkan perusahaan. Nah, capaiannya apa ya dari nilai KPI per kegiatannya. Kita lihat capaiannya itu bisa tahunan, bulanan, ataupun kalau kita mau ya 2 minggu atau seperti apa, bisa diatur. Karena perkembangan ini di perusahaan itu semakin cepat dan kita harus juga saling mengikuti seperti itu. Oke, baik Pak Zendi, semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi penonton di YouTube-nya MSI. Oke, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih pagi.